ketika di BPJS Kesehatan. Sampai 2 tahun kita debat dengan BPJS Kesehatan, sampai saya pernah katakan, Pak silahkan, kalau kami misalnya tidak ikut BPJS Kesehatan, sekolah kami harus dibubarkan, silahkan. Sampai saya pernah mengatakan seperti itu. Kenapa? Bukan apa-apa, terkait dengan kemampuan lembaga. Jadi lembaga itu jangan untuk memberikan hal lebih dari apa yang ini kan. Ini persoalan di sini. Ya. Begitupun dengan BPJS Kesehatan. Lembaga kami pernah Pak Muhyiddin dapat SP1 dari BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan. Saya protes. Kok tiba-tiba dapat SP1? Saya protes ke Dinas Ketenagakerjaan. Ternyata yang dimaksud dengan SP1 itu surat pemberhentian 1, tapi di situ SP1. Kalau SP1 kan biasanya surat peringatan. Peringatan. Oke. Katanya konfirmasi ke Jam Sostek langsung, saya langsung ke kantor Jam Sostek. 1 jam saya di situ harus menunggu, akhirnya saya pulang. Nggak jelas menunggu apa. Itu pernah saya sampai seperti itu. Jadi persoalannya itu sebetulnya bukan pada kemanfaatannya, sangat bermanfaat, bahkan kami juga ingin sekali memberikan kemanfaatan itu kepada guru-guru kami. Tetapi persoalannya itu, makanya tadi saya katakan ini saya pikir tadinya angin segar, ternyata KMA ini baru sampai pada guru-guru atau PTK, tenaga pendidikan dan juga tenaga penunjang lainnya itu pada lembaga-lembaga negeri. Sementara pada lembaga-lembaga yang dikelola oleh masyarakat, yayasan dan lain sebagainya tetap menjadi beban. Nah ini yang persoalan itu yang kemudian sebetulnya ini. Katakanlah di BPJS Kesehatan itu kan 156.500 per bulan sekarang. Kalau kemudian itu tadi dihitung untuk 4 program 90.000, ini sementara ada di pesantren itu yang honornya yang mohon maaf saja, ya bisarohnya itu paling berapa ratus ribu. Ya, itu karena kemampuan pesantrennya. Nah ini yang kemudian kita tidak bermaksud untuk melawan instruksi presiden itu, tetapi bagaimana keadaan lembaga ini menjadi beban tersendiri, terutama dalam kaitan kewajiban iuran. Jadi manfaatnya terus terang saja ini merupakan sesuatu yang sangat kita harapkan dan tentu saja menjadi perjuangan kita juga untuk guru-guru, tetapi ketika berkaitan dengan iuran pesantren, iuran BPJS-nya, maka ini menjadi beban tersendiri. Ya, kita berharap sih Kementerian Agama seperti yang disampaikan tadi oleh Pak dari perencanaan itu, bahwa siapa tahu karena ke depan. Nah ini kan mudah-mudahan kabar angin ini menjadi angin segar tentunya gitu. Nah saya kira itu Pak Muhyiddin yang ini, jadi mohon dari pihak BPJS Ketenagakerjaan juga bisa memahami kondisi lembaga, khususnya lembaga pondok pesantren yang ya karena dikelola oleh masyarakat sehingga proses pembiayaan dan lain sebagainya juga sangat katakanlah seadanya gitu ya, sangat seadanya. Jadi mohon ada pengertian dan pemahaman juga dari terutama BPJS Ketenagakerjaan. Saya kira begitu Pak Muhyiddin ya. Kebetulan kalau saya posisinya di Kabupaten Sukabumi Pak Muhyiddin yang jauh. Ya, saya nggak tahu dari kantor BPJS Kabupaten Sukabumi hadir atau tidak dalam Zoom ini, tapi kita siap bersinergi yang mudah-mudahan nanti ada solusi yang terbaik untuk lembaga bisa memberikan jaminan, khususnya jaminan ketenagakerjaan kepada guru-guru di lingkungan kami. Tapi persoalannya itu saya kira mungkin. Terima kasih dan mohon maaf Pak Muhyiddin, Pak Direktur, Pak Kiai Rusdi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Pak Daden, lagu Sekjen, Mas Pendit. Ini memang katanya suara sebagian besar para kiai, para asatidz pada pesantren Pak di Putih ini. Iya, tadi suara rakyat Kiai pokoknya itu. Pak Maruf mengatakan bahwa ada yang mengajar dengan penuh keikhlasan, kemudian juga ada yang mohon maaf ujrohnya itu bulanannya pun jangan-jangan malah bisa habis untuk bayar BPJS misalnya. Iya. Karena itu mohon bagaimana ini? Mungkin ada solusinya, monggo Pak Deputi. Ya, makasih Pak Yai. Pak Daden, yang pertama saya mohon maaf gitu ya, Bapak sudah ke kantor kami, kemudian
Tunggu 1 jam nggak ketemu lagi gitu ya. Itu menjadi catatan kami Pak Daden nanti ke kawan-kawan di Sukabumi. Iya, nanti malah dari keluar. Udah keluar Ini lagi. ada kantor di sana Pak Daden di Sukabumi dan juga kantor cabang ini perwakilan juga di sana. Iya. Nah ini saya nanti minta ke teman-teman untuk bisa komunikasi lagi dengan Pak Daden di sana ya, Iya. memastikan kembali informasi tentang program BPJS Kerjaan. Nah, memang ketika saya keliling ke ini Pak, ke beberapa daerah sama permasalahannya. Ketika di Mojokerto misalnya kami sosialisasi dengan LP Ma'arif gitu ya. Iya, betul. Turun ke madrasah-madrasah itu sama ya, guru-guru itu saya tanya berapa ininya honor ya. Honor ya, ada yang bilang Pak 300.000 ya, karena mereka memang bekerjanya ini betul-betul ngalap barokah gitu kan Pak ya. Iya, betul. Nah, sehingga kita coba aja terus ngitung jam sosisnya gimana Pak ini. Nah memang kita coba ini Pak Daden agar manfaatnya juga baik gitu ya ketika terjadi risiko, kita coba hitung berdasarkan UMK setempat sama dengan BPJS Kesehatan sebetulnya. Ya, kalau nah bedanya gini, kalau di BPJS Kesehatan kan harus seluruh keluarga ikut. Iya. Nah, misalnya dalam satu kakak itu ada 5 orang, 5-5-nya harus ikut. Nah, sehingga preminya cukup besar yang harus ditanggung. Iya Pak, mohon maaf Pak, koreksi. Di BPJS Kesehatan 1, 2 atau sampai 5 tetap iurannya sama. Oh iya, betul ya. Iya. Ya, kalau yang pekerja PU-nya ya. Ya, yang PU. PU-nya ya betul. Iya, betul. Ngitungnya lajang dan keluarga gitu aja itu. Ya, betul. Iurannya cukup besar sih itu, karena menghitungnya 4% sama 5% kalau nggak salah itu. Ya. Nah, kemudian kami pekerjanya yang terlindungi dan bagi usaha skala kecil mikro itu bisa bertahap kepesertaannya Pak Daden. Nah, tadi sampaikan Pak Ridwan 2 program dulu misalnya. Nah, 2 program itu preminya hanya 16.800 kalau misalnya kita ambil asumsi upah. Kalau upahnya di bawah itu kayak di Kulon Progo misalnya upahnya jauh lebih kecil, hanya 1,7 jutaan. Ya kurang lebih sekitar masih di bawah 10.000 misalnya untuk 2 program. Nah, ketika nanti sudah memiliki kemampuan cukup tinggi, tambah lagi programnya. Seperti itu Pak Daden yang edukasi yang kami lakukan. Nah, silakan nanti kalau misalnya masih memiliki kemampuan 2 program, nah tinggal dibicarakan sama kawan-kawan kami yang di sana Pak Daden. Yes. Kami siap membantu memberikan ini edukasi kepada kawan-kawan di Sukabumi Pak Daden. Ya, sebetulnya gini Pak, itu kan solusi ya, tetapi mungkin nanti saya mohon pemahaman dari Bapak-Bapak di Jam Sosek juga, di BPJS Ketenagakerjaan, bahwa kewajiban itu artinya begini, tidak ada sanksi untuk lembaga yang kemudian tidak memiliki kemampuan untuk mendaftarkan tenaga pendidik dan kependidikannya itu menjadi peserta Jam Sosek gitu. Nah ini yang kemudian seringkali kami bahkan pernah di BPJS Kesehatan sampai 4-5 kali diskusi, bahkan sampai terakhir itu membawa pengawas dari kejaksaan gitu. Oh. Itu kan mungkin saya nggak tahu lah, pemahaman kami mungkin menakut-nakuti atau apa. Sampai saya katakan silahkan, kalau mau membubarkan sekolah kami silahkan. Sampai saya katakan begitu, di depan pengawas dari kejaksaan. Bahkan saya pernah pertanyakan ini ke kepala kejaksaan langsung gitu, terkait bahwa sekolah, apalagi pondok pesantren dianggap sebagai badan usaha kan begitu ya Pak? Itu kan hitungannya badan usaha Pak itu ya. Badan usaha ini yang sebetulnya menjadi keberatan dianggap sebagai badan usaha. Nah makanya mungkin yang pernah Pak, yang pernah kami lakukan adalah bahwa kemudian kita berikan kebebasan kepada para pekerja, mungkin di sini pendidikan dan kependidikan, untuk mereka juga secara mandiri. Secara mandiri menjadi itu, tetapi masuk dalam program BPJS Ketenagakerjaan bersama dengan badan usaha. Betul. Ini kan kalau di BPJS Kesehatan kan iurannya beda Pak ya, antara mandiri dengan JKN dengan yang ini.
Apakah kemudian di BPJS Ketenagakerjaan juga ada perbedaan antara misalnya BPJS Ketenagakerjaan yang mandiri, ya kalau di Ketenagakerjaan nggak ada mandiri kan gitu ya. Kalau di kesehatan ada yang mandiri, sementara BPJS Kesehatan yang di perusahaan itu kan beda. Itu sementara itu pernah yang kami lakukan seperti itu. Jadi guru atau tenaga pendidikan yang mau ikut silahkan, tentu dengan pembayaran yang berbeda. Hanya ya kondisinya kalau di BPJS Kesehatan itu kita tidak bisa kelas 1 karena kelas 1 itu harus punya honor, bisyarah, gaji 4 juta ke atas. Itu nggak ada di guru itu yang punya gaji 4 juta ke atas, itu nggak ada. Sampai kiainya sendiri jangankan 3 juta gitu ya. Mungkin kiainya 2 juta juga enggak. Nah, saya kira itu aja, mohon pemahamannya dari teman-teman di BPJS bahwa kami, saya kira mungkin ya khususnya kami dari Sukabumi, dan saya kira ini juga suara dari beberapa teman-teman, bukan tidak mengetahui dan memahami kebermanfaatan BPJS Ketenagakerjaan, tetapi karena harus memiliki beban untuk menyampaikan iuran BPJS ini dalam beban yayasan, dalam beban lembaga, tentu ini sangat tergantung kepada kemampuan lembaga itu tuh ya. Kan ini rutin. Ya. Kalau cuma sebulan 2 bulan, kalau selama setahun, tapi kan kalau setiap bulan terus dan sebagainya, kalau misalnya 100 saja, misalnya 100 orang dikali berapa, ya tentu bagi pesantren yang mapan, saya kira nggak jadi persoalan gitu. Tapi umumnya ya pesantren itu ya, saya kira Pak Muhyiddin kalau sudah berkeliling pasti sangat paham. Dan itu juga berlaku bukan hanya untuk PDF dan SPM, saya kira di madrasah juga sama. Kebetulan kalau di saya juga madrasahnya ada, sekolahnya ada, PDF-nya ada, jadi kondisinya akan sama. Ya. Terima kasih Pak Muhyiddin atas informasi dan advisnya. Ya. Moga-moga. Terima kasih Pak Raden. Ya, ini yang banyak pengalaman di lapangan terkait dengan BPJS. Saya kira mungkin ada ini arahan dari Pak Deputi terkait ini. Monggo. Iya, menarik itu Pak Yai Rusdi yang disampaikan oleh Pak Daden. Memang fakta di lapangannya seperti itu ya. Justru itu sebetulnya menjadi sasaran dari pemerintah gitu ya. Yayasan, kemudian badan usaha yang memiliki kemampuan rendah. Nah ini apabila terjadi risiko akan semakin ini sebetulnya Pak, membuat si pekerja dan keluarganya itu semakin terpuruk secara ekonomi gitu ya. Nah sehingga di BPJS Kerjaan ada tahapan kepesertaan sebetulnya. Nanti coba dihitung kembali mungkin Pak Daden, kalau misalnya 2 program gitu ya, berapa sih untuk 100 orang, nanti pastikan kembali nanti itu. Nah kemudian apakah di jam sostek sama pemberlakuannya BPJS Kesehatan, apa ada semacam penegakan hukum dan sebagainya? Sebetulnya sama Pak, sama sebetulnya karena mandatnya regulasi gitu ya. Ya betul. Nah, sama, tapi ada diskresi yang bisa kami lakukan gitu ya. Kalau memang melihat kondisi sekolahnya udah nggak memungkinkan ya, kan ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan sebetulnya. Betul. Tahapan kepesertaannya, kemudian dari sisi iurannya gitu ya. Nah itu kira-kira yang bisa menjadi beberapa pertimbangan. Nah apakah di jam sostek atau di kerjaan ada mandiri? Ada juga Pak mandiri Pak di tempat kami itu. Nah, misalnya nelayan, pedagang kaki 5 gitu ya, bisa ikut mandiri. Iurannya minimal 16.800 iuran minimalnya. Manfaatnya sama Pak. Itu berapa program 16.000 Pak? 2 program Pak. 2 program. 2 program. Nah, kecelakaan kerja sama kematian. Iya, betul. Nah, kalau di tempat saya itu di lingkungan perumahan saya misalnya marbot masjid, security itu saya ikutkan itu, Pak. Program itu. Saya ajak warga, saya edukasi untuk bisa memberikan perlindungan itu. Bagi yang memiliki pembantu rumah tangga, misalnya pembantu rumah tangganya juga dilindungi, hanya 16.800 itu. Nah, itu. Kemudian ada juga Pak Daden, sekolah-sekolah yang tidak memiliki kemampuan, akhirnya karena ada keinginan dari para guru-gurunya misalnya untuk ikut, akhirnya mereka ini bayar sendiri Pak. Bayar sendiri tapi dikoordinir Pak, dikoordinir. Itu yang kami lakukan Pak. Dikoordinir atas nama lembaga itu. Betul. BPJS Kesehatan itu kami lakukan seperti itu akhirnya. Nah itu mungkin cara-cara seperti itu bisa juga.
bisa juga dilakukan ya. Iya. Sambil nunggu angin segar Pak dari Kementerian Agama, barangkali ada ini ya bantuan gitu ya. Harus Pak, harus. Karena memang ini Pak Direktur, ini saya juga pesan ini ke Gusman. Ini mohon sampaikan, kayak PMA ini diskriminatif sebetulnya gitu. Iya, hanya berlaku di lembaga negeri. Sementara pesantren itu nggak ada yang negeri. Pendidikan PDS tadi dari awal saya Kang Daden menyampaikan khorijiun. Ya, tadi sampaikan ke Gusman. Oke, ini Mas Ridwan juga masih ada di sini kan? Iya, itu yang sebenarnya Pak Deputi yang sejak awal saya menyampaikan bahwa meskipun Kang Daden sudah menyampaikan bahwa pengakuan bahwa ini sangat penting gitu ya. Tapi sekali lagi memang dalam tanda petik gaji atau bisyarahnya ustadz-ustadz pesantren itu sebagian besarnya masih sangat kecil ya. Ya, betul. Ya, makanya tadi di awal juga saya menyampaikan mungkin ada afirmasi gitu. Nah, polanya nih yang Pak Deputi mungkin perlu dirumuskan ya. Afirmasinya seperti apa gitu. Kalau responsifnya ini menurut saya dengan kehadiran 660 peserta ini luar biasa menurut saya. Responsif. Bagus Pak. Iya. Kan gratis Bapak. Ya kalau gratis sih nggak mungkin ya, tapi mungkin coba dicarikan skema dari BPJS-nya, kemudian kami dari Kemenagnya juga cari solusi gitu. Iya. Gratisnya dari pesantrennya untuk bisa ya Pak. Oke, Monggo saya terus kembalikan. Ya, Sanusi, ya, siapa boleh itu? nambah Mas Ridwan nih yang bisa jawab nih. Silakan. Terima kasih Pak Deden. Jadi pada waktu kita diskusi dengan staf khusus Pak Menteri, memang untuk tahun 2022 ini diarahkan dulu untuk yang negeri dulu. Kemudian untuk yang swasta itu masih akan dilakukan pendataan terus apakah nanti mekanismenya ini, apakah nanti pemerintah dalam ini Kementerian Agama akan melakukan pembayaran dan sebagainya, nanti ini belum ada pembicaraan berikutnya. Karena lembaga negeri itu hanya sedikit Pak. Kita itu kalau membiayai hanya guru swasta, non-PNS di lembaga negeri itu sedikit, sehingga karena ini jadi kita bertahap Pak, kita bertahap ya, kita berharap tidak ada bahasa diskriminatif kepada swasta, itu tidak ada sama sekali. Bahkan pemerintah dalam ini Pak Menteri ataupun Stafsus itu menginginkan semuanya harus benar-benar terlindungi sesuai dengan aturan yang berlaku dengan cara-cara yang benar kan gitu. Jadi itu yang kemudian tentang desain Pak Deputi mengatakan asumsi gaji 3 juta itu sebenarnya biar kemanfaatannya itu lebih tinggi Pak. Kalau mengikuti gaji guru non PNS yang hanya maksimal 1 juta atau 300, maka kemanfaatannya juga akan rendah. Nah, ini pada waktu kita membahas terkait tentang keputusan Menteri Agama maupun SE, sehingga Pak, di SE itu untuk tahun 2022 ini mengamanatkan, mendaftarkan, mewajibkan untuk yang di lembaga negeri. Yang untuk swasta itu mewajibkannya itu hanya pendataan Pak Deden. Jadi pendataan dulu benar-benar sebenarnya negara, kalau istilahnya mohon maaf, istilahnya kalau pemerintah itu minta, Kementerian Agama minta Kementerian Keuangan, sebenarnya butuhnya berapa? Nah, datanya belum lengkap, belum pas nanti ini, sehingga kita berharap karena ini adalah instruksi Presiden, mudah-mudahan ini jadi perhatian, dan terima kasih. Saya kira nanti apakah surat edaran itu ke depan juga akan berubah, yang lihat situasi Pak, situasinya kalau memang itu. Nah, apakah ada sanksi dan sebagainya, dalam hal ini belum ada pembahasan Pak. Memang ada pembahasan untuk rencana aksi tahun 2022 ini yang harus dilaporkan kepada
kantor staf presiden itu diantaranya adalah integrasi perizinan, Pak. Integrasi masih. Nah, apakah itu nanti berlaku untuk pesantren, berlaku untuk madrasah formal, itu nanti akan kita bahas tersendiri. Jadi ini belum ada pembicaraan ke sana, Pak. Intinya Kementerian Agama sekarang ini adalah benar-benar memperhatikan instruksi presiden yang telah disampaikan. Bersosialisasi ya. Iya, nggih Pak, nggih Pak Dit. Matur nuwun Pak Dit. Kita dorong doa lah. Kita dorong doa, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Ridwan. Terima kasih. Terima kasih. Di pondok itu masih menganut paham. Ada yang lain mungkin, silakan. Iya, Pak. Monggo yang lain. Menambahkan Silakan siapa? ini, Pak. Ya, Pak Ma'ruf Kebumen Mas. Oh, mau lagi ya, silakan Pak Ma'ruf, silakan. Ini menambahkan Pak Direktur, barangkali mazhab di pesantren itu masih lebih dominan rohul mudaris, ahamu minal mudarisnya itu loh Pak. Ya itu. ya sehingga yang hadir itu adalah rohnya, rohul mudaris itu jiwa gurunya yang hadir ketika di pesantren, sehingga bukan hanya sekedar guru lah. Itulah yang mempengaruhi bahwa keberkahan itu tidak diukur dengan secara materi, sehingga ketika kemarin kami sosialisasikan masalah ini itu memang agak bingungan, kita mau keluar dari mana seperti itu. Barangkali itu menjadi, kami siap mengamini Pak Direktur kebijakan dari Kemenak Pusat itu tadi Pak Menteri Gusmen dan Pak Direktur kira-kira apa yang kira-kira bisa membawa angin segar, bukan hanya kabar angin sebagaimana Pak siapa tadi Daden itu sampaikan. Terima kasih Pak Direktur. Oke. Ada yang lain, monggo. Pak Yusdi. Yes. Oh, silakan monggo. Al Hidayah. Silakan. Ya, silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Direktur, Pak Deden, Pak Kiai. Ya. Ini sekedar informasinya Pak Kiai, untuk Pondok Pesantren Darussalim di Tanah Laut, kami kan kemarin tuh karena lewat Kesra itu diarahkan oleh Pak Bupati untuk BPJS tenaga kerja ini. Jadi hampir 80% tenaga kita sudah di BPJS-kan. Jadi diminta untuk bayar 1 tahun. Kemudian untuk lanjutannya nanti itu Kesra yang membayarnya. Itu jadi difasilitasi oleh Kesra Tanah Laut di Kalimantan Selatan. Nah, itu sedikit informasi yang saya sampaikan, mudahan bisa dari kabupaten lain bisa menghubungi juga dengan Pemdanya masing-masing. Sedikit, terima kasih Pak Kiai. Terima kasih. Ini informasi menarik ini. Subhanallah. Mudah-mudahan nyala nyusul. Karena ada bahasa Arabnya ini. Mana nyusul Pak Wan nyesel itu bahasa Arabnya ini. Nanti saya menyusul Pak. Sebuah wilayah semuanya nih. Ya, jadi Pak Deputi kita ada bahasa tambahan nih. Mana nyusul Pak Wan nyesel itu bahasa Arabnya. Mudah-mudahan yang lain pada segera nyambung ini, pada menyusul seperti yang ada di Tanah Laut. Ada lagi yang lain, silakan monggo. Ada? Sementara cukup. Sementara cukup. Alhamdulillah. Kalau cukup, alhamdulillah. Berarti kita bisa ikut rapat yang lain ini. Terima kasih kepada Pak Deputi. Terima kasih kepada teman-teman baik STD juga dan teman-teman dari BPJS, para Kabait, para Kasais, Pak Direktur, dan para pimpinan PDF, SPM, dan semua teman-teman yang berbahagia. Oleh karena itu, saya kira demikian dan mudah-mudahan ini bisa terselesai dengan baik dan dengan kata-kata Amin. Kita bersama-sama dan mudah-mudahan kedepannya ada upaya dari Amin ya Allah. Kementerian untuk bisa membantu guru-guru kita yang di pesantren. Amin ya Rabb. Amin. Untuk itu kita tuh dengan sama-sama baca sama-sama. Wal asri dimulai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan sudah tutup. Mohon jangan lupa isyarakat hadir. Pertama, yang kedua itu silakan download materinya ada di link itu di chat itu. Silakan. Ada Gus Lukman, maaf Gus Lukman. Gus Lukman dari tadi. Terima kasih semuanya dan ngapunten, silakan sehat semuanya dan terima kasih. Maaf para teman yang
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segera mengirimkan mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusdi pada kuliah. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhyiddin. Hadir. Terima kasih Yai. Assalamualaikum. Sukses. Kenal aku. Sampai banget ya.